Oke. Melanjutkan Mas Suryo. Bagaimana kalau ada suatu daerah yang tidak mengusulkan formasi P3K? Apakah masih ada kesempatan bagi teman-teman rekan ASN yang non ASN juga menjadi P3K paruh waktu di daerah tersebut? Nah, ini seleksi tahap 1 ini kan sudah dimulai dan sudah akan segera diumumkan. Nah, dari perjalanan ini kita kan ada tahap 2. Nah, dari 1,7 yang komitmen untuk kita selesaikan sampai dengan tahap 1 yang nanti akan diumumkan, itu ada sekitar 390 ribuan itu belum mendaftar. Nah, termasuk instansinya tidak mengusulkan. Nah, ini kita berikan kesempatan di tahap 2 ini, termasuk instansi dan orang-orang itu kita bantu untuk melakukan pendaftaran di tahap 2 ini, Mas Dika. Jadi, tahap 1 dan tahap 2. Tahap 2 salah satu kenapa ada tahap 2. Nah, ini untuk mengantisipasi di tahap 1 ada instansi yang belum mengusulkan dan ada non ASN yang belum mendaftar atau yang TMS dan lain sebagainya. Nah, ini di tahap 2 ini. Nah, mudah-mudahan dengan tahap 2 ini instansi juga segera mengusulkan. Karena penyelesaian ini kan amanat undang-undang itu kan Desember 2024. Kita coba selesaikan walaupun nanti mungkin selesainya agak lebih dari sekitar beberapa bulan ya, karena ini kan proses. Nah, instansi diberikan kesempatan di tahap 2 ini sebetulnya, kan nanti penyesuaian itu kan di belakang nanti setelah seleksi. Nah, penyelesaian non ASN ini kan tidak bisa hanya Menpan, hanya BKN, karena non ASN itu adanya di instansi. Jadi kunci penyelesaian non ASN ini di instansi. Jadi banyak teman-teman non ASN ini Menpan seperti apa, BKN seperti apa. Padahal kan yang ngangkat itu di instansi. Lalu ya kita harus komitmen sama-sama. Pemerintah itu kan bukan hanya Menpan, bukan hanya BKN. Terutama instansi inilah kuncinya. Kalau instansinya agak, ya kalau memang harus komitmen juga instansinya. Karena honorernya itu ada di sana. Bekerjanya itu di sana. Jadi makanya kami selalu sampaikan, sosialisasi kita selalu, komunikasi kita selalu kita bangun dengan instansi, apa persoalannya, kira-kira seperti itu. Bahkan di tahap 2 ini teman-teman yang non ASN di tahap 1 tidak mendaftar atau yang TMS dan sebagainya kita bantu di tahap 2. Kita mapping, bahkan kita buatkan jabatan keranjang supaya mereka nggak TMS lagi. Gitu. Jadi untuk berubah, cuman hanya memang tetap harus instansinya yang melakukan konfirmasi. Nah, kenapa? Karena instansi yang punya non ASN masih dibutuhkan atau tidak, orangnya sudah meninggal atau masih ada, termasuk apakah ini juga berkelakuan baik dan lain sebagainya, kita perlu konfirmasi. Data kita mapping, kita sampaikan ke instansi. Nah, instansi melalui sistem tinggal konfirmasi apakah masih dibutuhkan atau tidak. Nah, ini di tahap 2 ini yang kita bantu untuk teman-teman yang terutama yang database ya sebagai prioritas, kita selesaikan di tahap 2. Nah, ini kan sudah diperpanjang sampai tanggal 7 Januari ya. Nah, mudah-mudahan nanti sampai 7 Januari kalau dilihat datanya sudah banyak. Mudah-mudahan tidak mundur lagi. Karena ya itu sekali lagi kami perlu kerjasama dengan instansinya. Kuncinya itu di instansi sebetulnya. Kita sudah buatkan fasilitasnya, kebijakan sudah kita buatkan, fasilitas infrastruktur sudah dibuatkan oleh teman-teman BKN. Konfirmasi tinggal kita sampaikan data ke ke instansi. Nah, instansi melakukan konfirmasi. Jadi titik akhirnya sebenarnya nantinya semua instansi itu jadi tidak akan ada teman-teman P3K yang tidak punya formasi di instansinya. Ya. Itu akhirnya kan sebenarnya. Di tahap 2. Di tahap kedua ini.